Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel channel saya, Kamto Cilacap. Pada saat ini saya akan menginformasikan tentang aturan baru teknis penerimaan peserta didik baru PPDB jenjang TK, SD, dan SMP tahun pelajaran 2021-2022 yang sekarang sudah persiapan nih para orang tua, para siswa yang kebetulan sekarang mau masuk TK, mau masuk SD, maupun masuk sekolah menengah pertama. Ini saya sampaikan dari hasil temu teknis ataupun penjelasan teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tahun 2021. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, minimal memberikan gambaran awal sehingga para orang tua, masyarakat, sekolah, maupun dinas terkait ini menjadi pemahaman. Pada akhirnya tentu akan mempermudah dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan kegiatan PPDB yang segera akan kita laksanakan. Baik, kita mulai saja langsung pada slide berikutnya. Dasar PPDB tahun 2021 antara lain adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 tahun 2021 tentang pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2021-2022. SE Mendikbud Nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Dan Perbup Cilacap Nomor 41 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP tahun 2021-2022. Prinsip dan tujuan PPDB menurut Permendikbud terbaru yaitu Nomor 1 tahun 2021. Prinsipnya adalah PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dilakukan tanpa diskriminasi, berkeadilan. Pasal 2 ya. Kemudian tujuannya apa saja? Tujuannya antara lain adalah mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, memberikan informasi bagi masyarakat terkait dengan PPDB, dan pedoman bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB, serta kepala sekolah atau panitia PPDB dalam melaksanakan PPDB. Kemudian persyaratan calon peserta didik baru apa saja? Ya, peserta didik baru persyaratannya antara lain untuk jenjang TK atau taman kanak-kanak yang pertama berusia 5 tahun atau paling rendah 4 tahun untuk kelompok A. Kemudian berusia 6 tahun atau paling rendah 5 tahun untuk kelompok B, pasal 3 ya. Untuk jenjang SD, kelas 1 SD berusia yang pertama adalah 7 tahun, yang kedua paling rendah 6 tahun pada tanggal 21 Juni 2021 atau tahun berjalan. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun, jadi yang paling tinggi wajib diterima. Yang kedua, pengecualian paling rendah 5 tahun, 6 bulan pada tanggal 21 Juni 2021 bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru di sekolah. Dan untuk jenjang SMP, persyaratannya berusia paling tinggi 15 tahun pada 21 Juni
2021 atau tahun berjalan. Telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat memiliki ijazah SD atau derajat. Ini dijelaskan dalam pasal 6. Persyaratan calon peserta didik baru. Yang pertama adalah syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, pengecualian syarat yang dapat melebihi persyaratan usia dalam PPDB, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, ya, pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Dan anak yang berasal dari keluarga tidak mampu yang pada tahun sebelumnya belum atau tidak dapat mendaftar dikarenakan kondisi ekonomi, ya. Ini catatan-catatannya. Kemudian yang berikutnya, catatan berikutnya, calon peserta didik WNI atau WNA untuk kelas 7 SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi syaratan wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar. Ini untuk kelas 7 SMP, ya. Yang berikutnya, peserta didik WNA wajib mengikuti matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang. Jadi ada pendidikan atau matrikulasi. Matrikulasi itu adalah penyesuaian, ya, sinkronisasi. Dan yang berikutnya, syarat usia dan ijazah atau dokumen lain dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas. Jadi kalau disabilitas itu persyaratan lebih dipermudah, ya. Jalur pendaftaran PPDB tahun 2021 apa saja, ya? PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. Yang pertama zonasi, kedua afirmasi, ketiga adalah perpindahan tugas orang tua, wali, dan atau prestasi. Jadi 4 jalur ini masih sama dengan PPDB tahun 2020, 2021 tahun kemarin, ya. Manfaat pendidikan berbasis zonasi. Itu yang pertama adalah mendekatkan siswa dengan lingkungan sekolah. Jadi sudah tidak ada istilah jarak terlalu jauh, harus kos, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pemerataan akses pendidikan. Jadi tidak ada pilih-pilihan, di mana-mana itu standarnya sama, itu harapan dari pemerintah seperti itu. Kemudian yang ketiga, kelas yang heterogen mendorong siswa untuk bekerja sama. Jadi kelas tidak ada yang mungkin mempunyai kemampuan lebih, ada yang sedang, ada yang kurang, itu justru akan membentuk satu kelompok, saling bekerja sama, saling bantu antara yang siswa yang bagus, sedang, ataupun mungkin perlu pembinaan. Dan yang keempat, peningkatan kapasitas guru. Guru juga nanti tidak terlena. Dan guru di sekolah-sekolah yang dulu, sekolah bonafit, favorit, dia ibaratnya sangat ringan karena sudah dengan kualitas tinggi. Sementara guru-guru di pinggiran, di sekolah-sekolah yang belum kualitas, belum baik, atau dalam proses berkembang, itu gurunya lebih susah, ya, harus membantu siswa semaksimal mungkin agar memperoleh hasil yang maksimal. Berikutnya adalah mendukung SPM dan PPK. SPM adalah standar pelayanan minimal, dan PPK adalah peningkatan penguatan pendidikan karakter. Berikutnya, menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli. Nah, sekarang tidak ada lagi harus berebut di sekolah-sekolah unggulan, sekolah favorit, karena pemerintah sudah menyiapkan bahwa semua sekolah dengan kualitas atau qualified yang sama. Sehingga, dimanapun atau yang dicari yang terdekat, terutama usia-usia pendidikan dasar itu perlu pemantauan hingga tidak harus keluar rumah, kos, dan sebagainya, itu agak merepotkan. Baik, kita lanjut. Apa itu 4 tadi, jalur tadi. Yang pertama, untuk tahun 2021 ini, 2021, 2022, zonasi. Jalur zonasi ini untuk SD paling sedikit 72%. Jadi di sekolah tersebut menerima 70% adalah jalur
zonasi. Misalnya terima 100 siswa ya, berarti 70-nya itu dari zonasi. Dan yang kedua adalah paling sedikit SMP, itu paling sedikit 5%. Jadi daya tampung misalnya 100, maka 50 siswa itu berasal dari jalur zonasi. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi. Ini paling sedikit 15%. Ya. Yang ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua wali, ini paling sedikit 5%, paling banyak ya, paling banyak 5%. Dan D, atau keempat, jalur prestasi, ini sisa kuota dari ketiga jalur, maksimal 30%. Ya. Ini juga tidak berlaku untuk TK dan SD. Pengecualian jalur PPDB ya. Di samping jalur-jalur ini juga ada pengecualian. Jalur PPDB yang dikecualikan adalah 1, sekolah kerjasama, ya. Kemudian yang kedua, sekolah Indonesia di luar negeri. Yang ketiga, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus. Yang keempat, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. Yang kelima, sekolah berasrama. Keenam, sekolah di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang ketujuh, sekolah di daerah yang jumlah usia sekolah tidak memenuhi 1 rombel. Dan yang kedelapan adalah leader class. Leader, kalau di Cilacap Cilacap. Kemudian sekolah berasrama, kemudian sekolah di daerah 3T, dan sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan di peserta didik dalam 1 rombel. Ini ditetapkan oleh Perintah Daerah, dilakukan kepada Direktur Jenderal Menengah Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah ya. Kemudian jalur zonasi ini tadi paling sedikit 70%. Kemudian SD, SMP paling sedikit 50%. Ketentuannya adalah 1, diperuntukkan bagi yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh daerah. Yang kedua, domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi bukan baru 1 bulan atau 1 minggu membuat kartu KK itu 12 tahun. Kemudian yang ketiga, karena keadaan tertentu kartu keluarga tidak dimiliki, dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa yang dipengantari oleh RT/RW yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sampai dengan diterbitkannya surat keterangan domisili. Yang keempat, keadaan tertentu meliputi bencana alam dan atau bencana sosial. Yang 5, memprioritaskan yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam 1 wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan sekolah asal ya. Dan yang ke-6, calon peserta didik hanya dapat memilih 1 jalur pendaftaran PPDB dalam 1 wilayah zonasi. Di dalam 1 wilayah zonasi jangan lebih dari 1, itu akan menyulitkan ya. Kemudian yang ke-7, selain melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di wilayah zonasi seperti persyaratan ya. Zonasi sekolah, tadi ketentuan SD adalah paling 70% dan paling SMP paling sedikit 50%. Zonasi sekolah adalah wilayah terdekat dengan domisili peserta didik. Luar zonasi sekolah adalah wilayah di luar wilayah terdekat dengan domisili calon peserta didik. Apabila calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi. Jadi ini berlaku ketika sekolah itu melebihi daya tampung. Jadi kalau tidak ya, kalau kurang ya ini nggak berlaku semua sistem. Daya tampung jalur zonasi SD minimal 70%, SMP minimal 50%. Dengan tetap mengutamakan daftar yang domisilinya lebih dekat dengan sekolah.
Di wilayah perbatasan antar kabupaten atau provinsi, sekolah mengutamakan calon peserta didik yang berasal dari Kabupaten Cilacap. Domisili calon peserta didik ditetapkan berdasarkan alamat pada kartu keluarga, surat keterangan domisili yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Ya, ini. Berikutnya adalah tentang jalur afirmasi. Afirmasi itu paling sedikit 15% ya. 15%. Satu, diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan surat pernyataan dari orang tua atau wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti tersebut. Jadi ini tidak main-main ya, harus sesuai dengan kondisi atau kenyataan. Yang ketiga, merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Yang keempat, jika yang daftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuannya dengan prioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Yang berikutnya, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Ini paling banyak 55% ya. Yang pertama dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Kemudian sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat ortu atau orang tua atau wali mengajar, misalnya guru ya. Yang ketiga, penentuan peserta didik diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Ini jalur perpindahan. Jalur perpindahan ini hanya berlaku untuk jenjang SMP. Kemudian yang kedua ditentukan berdasarkan rapot yang dilampirkan. Ya. Ini yang jalur prestasi ya. Jalur prestasi ini adalah sejak kuota dari ketiga jalur ya. Yang pertama hanya berlaku untuk jenjang SMP. Yang kedua di SD tidak ya. Yang kedua ditentukan berdasarkan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat oleh rapor peserta didik atau 5 semester terakhir dari sekolah asal dan atau prestasi di bidang akademik atau non akademik. Tiga, bukti prestasi diterbitkan paling sedikit 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal daftar. 4. Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya adalah kategori kejuaraan dikelompokkan menjadi yang jalur prestasi ya. Yang pertama kejuaraan bidang akademis adalah sains atau ilmu pengetahuan. Yang kedua kejuaraan bidang non akademis meliputi teknologi tepat guna, seni budaya, olahraga, keteladanan, bela negara, nasionalisme, dan kebangsaan. Yang 6 adalah bidang keagamaan. Ini adalah rentang atau penyebaran nilai kejuaraan yang dapat dihitung dalam rangka penskoran di jalur prestasi. Event provinsi juara 1 perorangan 40, regu 30. 2, 35, perorangan 35, bergu 35. Peringkat 3 provinsi perorangan 30, bergu 20. Kemudian tingkat kabupaten juara 1, 25, bergu 1 perorangan ya maksudnya. Bergunya 17,5, juara 2 perorangan 20, bergu 15 dan juara 3 perorangan 15, bergu 12,5. Kemudian jenjang atau event tingkat kecamatan, juara peringkat 1, perorangan 10, bergu 7,5. Yang kedua, peringkat 2, perorangan 7,5, bergu 5, dan juara 3, perorangan 5,
Pergu 2,5. PPDB 2021 dalam proses seleksi tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik ya. Penyelenggaraan dan ruang lingkup panitia ya, kepanitiaan ya. Penyelenggaraan WUDB dan ruang lingkup panitia tingkat satuan pendidikan. Penyelenggaraan satu pada prinsipnya PPDB tahun pelajaran 2021-2022 ini diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan TK, SD, dan SMP berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Yang kedua, PPDB diselenggarakan melalui seleksi apabila satuan pendidikan tidak dapat menampung jumlah calon peserta didik yang daftar. Yang ketiga, PPDB pada satuan pendidikan harus memperhatikan daya tampung setiap satuan pendidikan. Ruang lingkup tugas panitia PPDB. Yang pertama, menyusun proposal perencanaan kegiatan PPDB. Kedua, melaksanakan sosialisasi PPDB. Tiga, menyediakan loket ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya. Keempat, menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti. Kelima, menerima pendaftaran peserta didik. Enam, memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran. Yang ketujuh ya, mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran. Berikutnya mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftaran mengundurkan diri. Memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi didik, menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi. Berikutnya menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima, memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, membuat laporan penyelenggaraan menerima peserta didik baru pada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Tahapan pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap pengumuman, pendaftaran, seleksi sesuai dengan jalur daftaran, pengumuman penetapan, dan daftar ulang. Sekolah yang menerima BOS tidak boleh biaya. Tiga, sekolah tidak boleh melakukan pungutan dan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. Dan tahap pelaksanaan PPDB. Pengumuman dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei. Dua, paling sedikit memuat informasi persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya, kemudian tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran terdiri dari jalur donasi, jalur afirmasi, jalur pindahan tugas orang tua atau wali, dan atau jalur prestasi. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam tertentu. Dan tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB. 4. Pengumuman daftaran melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya. Terus kemudian pendaftaran. Pendaftaran satu menggunakan mekanisme daring dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman daftar PPDB yang telah dibuka. Nah ini di masa pandemi ini sangat cocok ya, sangat pas karena menggunakan sistem dan untuk Kabupaten Cilacap tahun lalu sudah sebagian besar menggunakan PPDB online atau daring. Yang kedua, pelaksanaan mekanisme daring menjadi tanggung jawab pendidik. Tiga, dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme daring dengan melampirkan persyaratan dokumen yang sesuai dengan protokol. Daya tampung sekolah. Daya tampung sekolah yang tersedia sesuai data rombongan belajar dalam dapodik akhir tahun pelajaran 2020-2021. Ya, jadi daya tampung sekolah memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya. Ya, ini misalnya TK
minimum 2, maksimal 20, SD maksimum 24, minimum 6, maksimum 8. Kemudian SMP jumlah rombongan 33, minimum 3, jumlah staf didik maksimum 32. Dan SMP leader kelas maksimum 3, minimum 3, jumlah staf didik maksimum 30. Modal PDB, pelaksanaan PDB tahun pelajaran 2021-2022 di Kabupaten Cilacap. Yang pertama adalah menggunakan moda daring atau online ya. Yang kedua menggunakan moda luring bagi satuan pendidikan yang belum memungkinkan dengan moda daring. Berpedoman protokol kesehatan melawan COVID-19, 3M, jaga jarak, tidak ada kerumunan, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menggunakan masker. Ini yang harus selalu diperhatikan ya. Pendaftaran calon peserta didik baru. Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring. Kedua, pendaftaran PPDB dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan catatan halaman PPDB yang telah ditentukan. Jika dalam hal tidak tersedia fasilitas ringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Tata cara pendaftaran daring yang PK, mengupload akta kelahiran, surat keterangan lahir atau menyerahkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan menunjukkan aslinya. Yang kedua, mengupload KK atau surat keterangan domisili atau menyerahkan fotokopi KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun atau surat keterangan domisili dari luar atau kepala desa yang didasari surat keterangan dari atau surat pengantar dari RT RW setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun pada tanggal pendaftaran PPDB. Tata cara pendaftaran daring jenjang SD. Itu mengupload akta kelahiran atau surat keterangan lahir atau menyerahkan fotokopi akta kelahiran ya, atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan menunjukkan aslinya. Yang kedua mengupload KK atau surat keterangan domisili atau menyerahkan fotokopi kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun atau surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa yang didasari surat pengantar dari RT RW setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun pada tanggal pendaftaran PPDB ya. Yang ketiga mengupload atau atau menyerahkan fotokopi sertifikat atau surat keterangan telah menyelesaikan wajib PAUD minimal 1 tahun bagi yang sudah memiliki. Mengupload surat keterangan atau surat rekomendasi atau menyerahkan surat rekomendasi tulis dari psikolog profesional atau rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah bagi pendaftar yang usia paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 21 Juni 2021. Mengupload KIA atau menyerahkan fotokopi KIA kartu identitas anak bagi yang sudah. Tata cara pendaftaran daring untuk jenjang SMP. Yang pertama, mengupload akte kelahiran, surat keterangan lahir, atau menyerahkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan menunjukkan aslinya. Yang kedua, mengupload KK atau surat keterangan domisili atau menyerahkan fotokopi kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun atau surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa yang didasari surat pengantar dari RT RW setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun pada tanggal pendaftaran PPDB. Yang ketiga, mengupload ijazah atau menyerahkan fotokopi ijazah SD atau SMP yang dilegalisir pejabat yang mana jika sudah diterimakan atau sertifikat hasil ujian sekolah SHUS atau menyerahkan SHUS asli. Yang keempat, mengupload atau menyerahkan surat keterangan nilai rapor 5 semester terakhir.
Kemudian berikutnya yang kelima, mengupload pas foto atau menyerahkan pas foto berat 3 kali 4 sebanyak 2 lembar. Yang keenam, calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berusia lebih dari 15 tahun mengupload atau menyertakan kopi bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah atau pemerintah daerah berupa KIP, BKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan menunjukkan asli. Yang ketujuh, calon peserta didik dari keluarga tidak mampu terdaftar dalam basis data terpadu atau BDT dan garis miring atau mengupload atau menyerahkan fotokopi bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah atau pemerintah daerah dan menunjukkan aslinya ya, itu berupa KIP, BKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tata cara pendaftaran dari selain persyaratan dan mana tersebut di atas, calon peserta didik dengan kriteria tertentu wajib mengupload atau menyerahkan surat keterangan, yaitu calon peserta didik dari pondok pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System atau EMIS yang diterbitkan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Calon peserta didik dari panti asuhan atau sosial negeri menyertakan surat keterangan dari lembaga pengelola panti. Sedangkan calon peserta didik dari panti asuhan sosial yang dikelola masyarakat harus telah berbadan hukum dengan menyertakan surat keterangan dari lembaga pengelola panti dan diketahui oleh dinas sosial sesuai kewenangan. Calon peserta didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah menyerahkan surat keterangan domisili dari luar atau pada setempat. Berikutnya, khusus jalur afirmasi ditambah dengan mengupload atau menyerahkan fotokopi bukti-bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah atau pemerintah daerah dan sudah terdaftar dalam basis data terpadu dan bukti lain yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, ya, bukti KIP, BKH, serta menunjukkan aslinya dan atau surat keterangan bukti calon peserta didik penyandang disabilitas. Khusus jalur pendidikan orang tua atau wali ditambah dengan mengupload atau menyerahkan fotokopi dan menunjukkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Calon peserta didik dari luar daerah Kabupaten Cilacap yang pindah domisili menjadi saudara di Kabupaten Cilacap mengupload atau menyertakan surat keterangan domisili dari kepala desa tertua. Khusus jalur prestasi ditambah dengan mengupload dan menyerahkan rata-rata nilai rapot 5 semester terakhir, kelas 4 semester 2, kelas 5, dan kelas 6. Mengupload dan menyerahkan fotokopi piagam prestasi tertinggi yang telah dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan hasil pada saat verifikasi berkas piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk jalur prestasi. Tahap pelaksanaan. Ya, ini untuk tahap pelaksanaan BDB. Untuk TK mengutamakan calon peserta didik dari wilayah zonasi sekolah dibuktikan dengan kartu keluarga, mengelompokkan berdasarkan usia, yaitu usia 4 sampai dengan 5 tahun Bapak A dan 5 sampai 6 tahun untuk kelompok B berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Kemudian dilakukan sesuai dengan jalur PDB penetapannya, ya, berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah atau ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. Jika kepala sekolah belum definitif, maka penetapan PDB dilakukan oleh pejabat berwenang. Juga diverifikasi oleh pengawas dan dikoordinasikan ke dinas pendidikan dan kebudayaan. Pendaftaran ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik sekolah yang bersangkutan
dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan syarat. Pendataan ulang dilakukan untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan dan sekolah tidak boleh memungut biaya. 3. Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data statistik dalam rombongan belajar dalam dapodik secara berkala ya. Kemudian untuk jenjang SD tahap seleksi itu mengutamakan dari wilayah zonasi sekolah terdekat dengan kakak, mengutamakan yang berusia 7 tahun dirujukan dengan akta kelahiran. Jika melebihi daya tampung, seleksi berdasarkan usia yang lebih tua, jarak terdekat, memiliki sertifikat wajib PAUD minimal 1 tahun. Bila daya tampung masih kurang, dapat menerima yang berusia sekurang-kurangnya 5 tahun 6 bulan pada tanggal 21 Juni 2021, memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru sekolah. Tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. Pengumuman penetapannya itu yang pertama dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PUDB. Yang kedua, berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. Jika kepala sekolah belum definitif, maka penetapan PDB dilakukan oleh pejabat daerah. 3. Diverifikasi oleh pengawas dan dikoordinasikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Daftar ulang dan pendataan ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan peserta. 2. Pendataan ulang dilakukan untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan dan sekolah tidak boleh memungut biaya. 3. Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dalam rombongan belajar dalam dapodik secara berkala, paling sedikit 1 semester. Kemudian untuk jalur atau jenjang SMP, seleksinya adalah jalur zonasi atau formasi dengan prioritaskan jarak tempat tinggal dekat dan untuk pemenuhan kuota pada tampung terakhir menggunakan usia statistik yang lebih tua. Bila jarak sama, usia sama, maka diutamakan jalur statistik yang memiliki rata-rata nilai rapor 5 semester terakhir lebih tinggi. Bila dalam zonasi kurang dapat menerima dari luar zonasi dengan tetap mengutamakan jarak terdekat, usia lebih tua, nilai rata-rata rapor 5 semester terakhir. Penetapannya, pengumuman penetapan dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PDB berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah, ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. Jika kepala sekolah belum definitif, maka penetapan PDB dilakukan oleh pejabat yang berwenang, diverifikasi oleh pengawas dan dikoordinasikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Daftar ulang dan pendataan ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Pendataan ulang dilakukan untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan dan sekolah tidak boleh memungut biaya. 3. Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam dapodik secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Seleksi jalur pemberdayaan orang tua atau wali dan jalur prestasi untuk SMP. Seleksi perpindahan tugas orang tua atau wali, urutan prioritas diatur sebagai berikut. Yang pertama, benar-benar ikut orang tua atau wali pindah tugas bekerja yang domisilinya dalam wilayah zona sekolah. 2. Usia paling tinggi calon peserta didik. Rata-rata nilai rapor 5 semester akhir ditambah nilai kejuaraan tertinggi. Seleksi jalur prestasi yang memiliki kejuaraan internasional atau nasional peringkat 1, 2, dan 3 diterima langsung sebagai peserta didik.
Dua, mengutamakan yang nilai perhitungan akhir atau NPA yang lebih tinggi, rata-rata nilai rapor 5 semester akhir ditambah nilai prestasi kejuaraan yang diperoleh paling singkat 6 bulan, paling lama 3 tahun. Bila memiliki NPA sama, maka diprioritaskan yang usia lebih tinggi atau tua. PPDB jalur prestasi dapat digunakan untuk calon peserta didik yang daftar jalur prestasi baik dari dalam maupun luar prestasi. Bila jalur prestasi tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dengan jalur prestasi atau afirmasi. Surat keterangan nilai rapor di masa terakhir SD yang sederajat, yang asli yang satu digunakan untuk daftar hanya pada satu SMP. Catatan, pada tahun pelajaran 2021-2022 tidak dilaksanakan PPDB SMP terbuka. PPDB SMP 1 atap mengikuti jenis pelaksanaan PPDB reguler. Penetapan hasil PPDB. Yang pertama, penetapan peserta didik baru yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan sesuai dengan jalur daftar PPDB. Kedua, penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah atau oleh pejabat yang berwenang. Tiga, surat keputusan tentang penetapan peserta didik baru diverifikasi oleh pengawas sekolah dan dikoordinasikan dengan dinas pendidikan dan pengumuman hasil seleksi. Pengumuman hasil seleksi yang pertama, pengumuman hasil seleksi yang sudah ditetapkan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui moda daring atau luring. Kedua, pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan sesuai jalur pendaftaran PDB minimal berisi tentang satu, jalur zonasi, nomor pendaftaran, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, jarak sekolah dengan domisili, di peringkat dari jarak yang terdekat. Dua, jalur afirmasi, nomor pendaftaran, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, jarak sekolah dengan domisili, kemudian KIP, PKH, PKS, dan sebagainya. Tiga, jalur pemindahan tugas orang tua atau wali, nomor daftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, daerah asal, di peringkat dari luar provinsi, luar kabupaten, dan luar kecamatan. Empat, jalur prestasi atau SMP, nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, rata-rata nilai rapor 5 semester akhir, nilai prestasi kejuaraan, di peringkat dari NPA. NPA adalah nilai perhitungan akhir. NPA adalah hasil dari rata-rata nilai rapor 5 semester terakhir ditambah nilai prestasi kejuaraan. Ya. Daftar ulang. Daftar ulang, satu peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang. Dan bagi peserta didik yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut. Satu, menunjukkan kartu pendaftaran asli. Dua, menunjukkan ijazah asli atau surat keterangan yang berpenghargaan sama. Pendaftaran ulang tidak dipungut biaya, teknis pelaksanaan daftar ulang diatur oleh satuan pendidikan. Catatan, tetap berpedoman protokol kesehatan melawan COVID-19, 3M, menjaga jarak atau tidak ada kerumunan, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menggunakan masker dengan dibuat jadwal pengaturan waktu daftar ulang. Misal jam 07.30 sampai dengan 8.30, nomor 1 sampai dengan 16, 9.00 sampai 10.00, nomor 17 sampai dengan 32 dan seterusnya. Perpindahan peserta didik. Perpindahan peserta didik dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui dapodik, wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan atau sistem zonasi. Dua, peserta didik setara SD di negara lain dapat dipindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi surat pernyataan didik kepala sekolah asal, surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah, lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju. Tiga, peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia telah menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan
telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya. Yang kedua, surat pernyataan dari kepala sekolah asal. 3, surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani di bidang pendidikan dasar dan menengah. Ya, keempat, lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang peserta didik jalur pendidikan non formal atau formal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan. 5, peserta didik jalur pendidikan non formal atau formal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 setelah memenuhi persyaratan memiliki ijazah kesetaraan bakat A dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan. 6, jika terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan non formal dari formal ke sekolah, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui. Laporan dan pembinaan atau pengawasan untuk sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 2, Dinas Pendidikan Provinsi atau kabupaten kota memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan peserta didik atau laporan masyarakat terkait pelaksanaan PDB. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran sistem atau pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman http://ULT.mendikbud.go.id. Kemudian Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PDB kepada kementerian melalui unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan PDB. 2, kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PDB paling sedikit 1 kali. Pembinaan dan pengawasan. Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat di wilayahnya. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pada pemerintah daerah. Ya. Sanksi. Yang pertama, pemalsuan terhadap kartu keluarga, bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undangan yang berlaku. 2, pelanggaran terhadap peraturan menteri dikenai sanksi sesuai dengan peraturan undangan. 3, pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan atau peraturan daerah yang dengan berpedoman pada peraturan menteri. 4, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat menetapkan besaran PDB yang bertentangan dengan ketentuan PDB dalam Permendikbud. Pengendalian, Dinas Pendidikan dan kemudian Kabupaten Cilacap wajib melakukan tindak lanjut apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan dilakukan masyarakat. Pengendalian oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dilakukan. Pejabat struktural Dinas Pendidikan dan Kabupaten Cilacap, pengawas pindah sekolah masing-masing dalam bentuk melalui melakukan verifikasi, perencanaan, proposal BB sebelum dilaporkan pada Dinas Pendidikan. Kepala Dinas atau SMP dan kepada Perwil titik kecamatan atau TK dan SD melakukan pemantauan selama proses PDB dan melakukan verifikasi pengetahuan peserta didik baru sebelum diumumkan. Kemudian jadwal pendaftaran dan daya tampung. Pendaftaran TK, SD, SMP yaitu tanggal 21, 22, 23 Juni 2021. Analisis dan pemeriksaan tanggal 24, 25 Juni 2021. Pengumuman tanggal 28 Juni 2021. Daftar ulang tanggal 29, 30 Juni 2021. Hari pertama masuk adalah tanggal 12, 13, 14 Juli 2021. Kemudian untuk daya tampungnya, satuan pendidikan TK minimum 2, rombelnya minimum 2, jumlah peserta didik maksimum 20. Untuk SD jumlah rombel maksimum 24, minimum 6.
jumlah peserta didik 28 kelompok. SMP maksimum 33, minimum 3, maksimum peserta didik 32. Dan leader kelas jumlah rombel 3, maksimum 3, minimum 3, jumlah 30 rombel. Jadwal WDB untuk TK, SD, SMP negeri itu pendaftaran tanggal 21, 22, 23 Juni 2021, analisis dan pengesahan tanggal 24, 25 Juni 2021, pengumuman tanggal 28 Juni 2021, daftar ulang tanggal 29 dan 30 Juni 2021. Hari pertama masuk sekolah tanggal 12, 12 dan 14 Juli 2021. SMP swasta pendaftaran tanggal 21 sampai 29 Juni 2020, analisis tanggal 30 Juni dan 1 Juli 2021, pemesanan tanggal 30 Juni dan 1 Juli 2021, pengumuman tanggal 2 Juli 2021, pendaftaran ulang tanggal 5 Juli 2021, hari pertama masuk sekolah adalah 12, 13, 14 Juli 2021. SMP leader kelas pendaftaran tanggal 17 dan 18 Juli 2021, analisis pengesahan pengumuman tanggal 18 Juli 2021, daftar ulang tanggal 19 Juni 2021, dan hari pertama masuk sekolah tanggal 12, 13, 14 Juli 2021. Kemudian ini adalah contoh format bagi sekolah dalam melakukan proposal atau menyusun proposal. Ini sudah paling tidak ada pendahuluan dan rencana dan pelaksanaan ya. Dan laporannya juga harus disampaikan dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Jadi kesimpulannya dalam PPDB tahun 2021-2022, kebijakan zonasi dalam PDB, kemudian perubahan pada anak tidak mampu, menghapus diskriminasi dan ketidakadilan, pintu masuk bagi terwujudnya pemerataan kuantitas dan kualitas sekolah termasuk guru, sekolah menjadi tempat belajar, mengenangkan dan penguatan pendidikan karakter, serta membantu pemerintah daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Jangan lupa agar kami bisa melanjutkan pembuatan video-video penting tentang informasi baik sosial, budaya, pendidikan. Tolong untuk bisa subscribe, kemudian like, share, komen, dan jangan lupa klik lonceng agar dapat pemberitahuan informasi tentang video-video saya berikutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.